Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Pendidikan Inklusif. Saya Cindy Widya Kurnia Febrianti sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Adapun teman saya Bagaskara sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai materi peran guru dalam pendidikan inklusif. Ada 3 poin pokok yang akan kami sampaikan. Yang pertama, peran guru pembimbing khusus. Guru pembimbing khusus adalah guru yang berkualifikasi sarjana atau S1 pendidikan luar biasa atau ortopedagog yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pendamping dan bekerja sama dengan guru kelas atau guru bidang studi dalam memberikan asesmen, menyusun program pengajaran individuan. Di samping itu, GPK bertugas memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada sekolah inklusif. Selain berperan seperti halnya guru pada umumnya, GPK mempunyai peran khusus yaitu yang pertama, mengembangkan dan memelihara kesepadanan optimal ABK dengan anak lain. Yang kedua, menjaga agar kehadiran ABK tidak mengganggu pelaksanaan program pendidikan sekolah umum. Yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan program pendidikan inklusi. Yang keempat, mengusahakan keserasian suasana pendidikan di sekolah dan di tengah-tengah keluarga anak berkebutuhan khusus. Adapun 3 pekerjaan penting yang harus dinaungi GPK yaitu yang pertama, bimbingan langsung atau tidak langsung kepada siswa disabilitas. Yang kedua, perumusan PPI dan RPP yang mencakup kebutuhan semua siswa yang mencakup kepada fleksibilitas kurikulum atau adisi, omisi, dan substitusi sesuai kebutuhan disabilitas, memberikan masukan dalam hal settingan kelas, pengembalian pukul siswa, melibatkan siswa disabilitas dalam proses pembelajaran, penilaian terhadap disabilitas dan disabilitas kepada guru utama. Yang ketiga, sosialisasi kepada masyarakat sekolah bagaimana sekolah inklusi tersebut untuk meminimalisir bullying dan diskriminasi. Guru pembimbing khusus atau GPK mempunyai tugas penting dalam pendampingan anak berkebutuhan khusus. Hal ini yang juga mesti menjadi perhatian bagi penyelenggara sekolah inklusi adalah penerimaan pengakuan warga sekolah terhadap keberadaan guru pembimbing khusus di sekolah inklusi. Kehadiran mereka dinantikan dan dibutuhkan oleh warga sekolah, khususnya guru kelas dan guru mata pelajaran. Mereka dalam bertugas bukan berdiri sendiri, namun saling berkolaborasi dalam menangani anak berkebutuhan khusus atau ABK. Tidak jarang terjadi misunderstanding antara pihak sekolah inklusi mengenai peran dari guru pembimbing khusus atau GPK di sekolahnya. Tanggung jawab terhadap anak berkebutuhan khusus di kelas tetap dipegang oleh guru kelas, bukan diserahkan sepenuhnya kepada ABK. Ada 8 komponen yang harus mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan atau stakeholder sekolah inklusif yaitu yang pertama, peserta didik, yang kedua kurikulum, yang ketiga tenaga pendidik, yang keempat kegiatan pembelajaran, yang kelima penilaian dan sertifikasi, yang keenam manajemen sekolah, yang ketujuh penghargaan dan saksi, yang kedelapan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, peran shadow teacher dalam menangani ABK. Shadow teacher adalah guru pendamping yang bekerja secara langsung dengan anak berkebutuhan khusus selama masa prasekolah dan sekolah dasar. Peran shadow teacher yaitu
memahami berbagai kesulitan belajar serta cara menangani anak berkebutuhan khusus dengan baik dan memungkinkan anak untuk menerima perhatian khusus yang anak butuhkan. Shadow teacher dilatih untuk membantu anak berinteraksi dengan orang lain dan membantu mereka agar dapat memahami pelajaran. Yang pertama, komunikasi dan kerjasama antara shadow teacher, guru kelas, dan orang tua sangat penting agar tercipta hubungan yang bermakna guna memenuhi kebutuhan anak. Yang kedua, pelayanan shadow teacher dapat meningkatkan kualitas anak dalam pengalaman belajar di kelas. Shadow teacher sendiri bekerja di bawah arahan dari guru kelas dan di bawah pengawasan kepala sekolah. Ada 3 tindakan utama yang kepala sekolah, guru, dan shadow teacher butuhkan untuk membuat program inklusi dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, rencana. Kepala sekolah perlu menetapkan visi, peran, tujuan, pendampingan, dan mendefinisikan kontribusi mereka dalam pelajaran. Yang kedua, siapkan. Guru harus memberitahu shadow teacher tentang keterampilan atau pengetahuan dengan mendukung siswa untuk berkembang dan pembelajaran seperti apa yang diinginkan untuk mencapai akhir pembelajaran. Yang ketiga, rencana. Kepala sekolah perlu menetapkan visi, peran, tujuan, pendampingan, dan mendefinisikan kontribusi mereka dalam pelajaran. Selanjutnya, poin ketiga akan dibacakan oleh Bagaskara. Metode pembelajaran ABK. Dalam mengajar sesuatu pada anak berkebutuhan khusus adalah penting untuk memilih strategi pengajaran tertentu yang dianggap paling efektif untuk anak tertentu. Pemilihan ini akan tergantung pada gaya belajar dan materi yang diajarkan. Berikut berbagai metode pengajaran yang umumnya digunakan oleh guru anak berkebutuhan khusus. 1. Komunikasi. Siswa dalam belajar tidak akan lepas dari komunikasi baik siswa antar siswa dengan fasilitas belajar ataupun dengan guru. Kemampuan komunikasi setiap individu akan mempengaruhi proses dan hasil belajar yang bersangkutan dan membentuk kepribadiannya. Proses ini dapat mencakup keterampilan verbal dan non-verbal, serta berbagai jenis simbol. 2. Analisis. Analisis tugas adalah prosedur di mana tugas-tugas dipecah ke dalam rangkaian komponen-komponen langkah atau bagian kecil, satu tujuan akhir atau sasaran. Analisis tugas dimaksudkan untuk mendeskripsikan tugas-tugas yang harus dilakukan ke dalam indikator-indikator kompetensi. Analisis tugas untuk menentukan daftar kompetensi berdasarkan yang pada gilirannya ditentukan kompetensi-kompetensi apa yang diperlukan, sehingga dapat pula diketahui apakah seorang siswa telah melakukan tugasnya sesuai dengan kompetensi yang dituntut kepadanya. Kompetensi dasar berfungsi untuk mengarahkan guru dan fasilitator mengenai target yang harus dicapai dalam pembelajaran. 3. Instruksi. Instruksi langsung adalah metode pengajaran yang menggunakan pendekatan selangkah-langkah yang berstruktur dengan cermat. Dalam instruksi atau perintah, metode ini memberikan pengalaman belajar yang positif. Dengan demikian dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi.
berprestasi. Pelajaran ini disampaikan dalam bentuk yang mudah dipelajari sehingga anak mencapai keberhasilan pada setiap tahap pembelajaran. Sintaksnya adalah orientasi, presentasi, latihan terstruktur, latihan terbimbing, refleksi, latihan mandiri, dan evaluasi. 4. Prom adalah setiap bantuan yang diberikan pada anak untuk menghasilkan respon yang benar. Prom memberikan anak informasi tambahan atau bantuan untuk menjalankan instruksi. Adapun jenis prom adalah sebagai berikut. A. Verbal prom. Bentuk informasi verbal yang memberikan tambahan pada instruksi tugas. Instruksi memberitahu anak apa yang harus dilakukannya. B. Modeling. Modeling adalah memberitahu anak yang harus dilakukan atau bagaimana melakukannya dengan mendemonstrasikan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.